Halo guys, salam. Balik lagi di Demo Sofia. Oke, balik lagi bersama saya Anufa, si host tunggal di Demo Sofia. Host satu-satunya dan tiada duanya. Guys, kalian tahu nggak sih sejarah sumber cahaya kehidupan kita selama ini, yang jika tanpa ada benda ini nih, hidup kita tuh akan gelap gulita. Apa itu? Kurang keras. Ya, lampu. Nah guys, cahaya telah menjadi bagian integral dalam perjalanan manusia sepanjang sejarah peradaban. Seiring berjalannya waktu nih, penemuan-penemuan yang mengubah cara kita untuk menerangi dunia telah menghadirkan terang dan gelap yang malam. Dalam eksplorasi ini nih, kita akan menjelajahi sejarah lampu dari sumber cahaya alami pertama yang dinyalakan oleh manusia hingga lampu-lampu listrik canggih yang menerangi dunia seperti saat ini. Guys, sejarah lampu adalah cerita tentang sebuah inovasi, sebuah ketekunan, dan sebuah tekad manusia untuk mengatasi kegelapan. Dari lilin yang sederhana di zaman kuno hingga lampu minyak yang memberikan penerangan di masa lalu. Bayangkan nih guys, seperti apa gelapnya di zaman dahulu sebelum ada lampu. Hanya diterangi oleh api-api kecil. Kita manusia di zaman sekarang, di zaman modern yang lampu sudah di mana-mana, penerangan sudah di mana-mana, sudah berbagai macam ragam. Ketika mati lampu sebentar saja, udah paling merasa hidup di zaman purba cuy, kayak waduh, nggak ada penerangan ya, aduh mati lampu, nggak ada listrik. Kayak bukan hanya lampu saja yang kita permasalahkan saat ini, kayak waduh HP lobet nih, waduh laptop lobet nih, nggak ada. Di zaman dulu tidak seperti itu cuy. Coba kalian pikirkan di zaman dulu, orang-orang zaman dulu jangan ada elektronik, jangan ada listrik segala macam, lampu saja mereka lampu seperti ini tidak ada cuy. Cuma pakai penerangan api kecil yang kayak api unggun nggak kecil sih, gede juga ya, kayak kalau misalkan kita buatkan gede ya terang, cuman kayak. Nah, kita akan membahas siapa saja sih ilmuwan-ilmuwan yang terlibat dalam penemuan ini dan bagaimana sih perkembangan teknologi pencahayaan yang telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita selama ini. Dengan melihat masa lalu nih, kita dapat memahami bagaimana sih penemuan-penemuan lampu telah mengubah cara kita bekerja, cara kita bermain, belajar, dan sebagainya di kehidupan kita sehari-hari. Jadi mari kita menyusuri lorong-lorong waktu sejarah lampu dan mengungkap cerita-cerita menarik di balik cahaya yang telah menyinari perjalanan peradaban manusia guys. Oke, sebelum ditemukannya pencahayaan buatan, manusia menggunakan pencahayaan alami untuk menerangi aktivitas mereka di siang dan di malam hari. Manusia prasejarah adalah pengamat alam yang sangat cermat. Mereka menyadari perubahan siklus alam seperti terbitnya dan terbenamnya matahari serta fase bulan. Matahari dan bulan adalah sumber cahaya alamiah yang pertama kali diamati oleh manusia dan memberikan penerangan selama siang dan malam. Jadi kemungkinan besar nih, manusia prasejarah pertama kali mengenal cahaya buatan melalui penggunaan api. Jadi mereka zaman dahulu hanya menggunakan sinar bulan ketika malam hari untuk penerangan. Tapi bagaimana ketika tempat yang tertutup seperti pepohonan, hutan yang tertutup oleh pepohonan dan misalnya sebagainya, itu tidak akan mendapatkan cahaya cuy. Nah, kemungkinan besar nih, manusia prasejarah pertama kali mengenal cahaya buatan melalui penggunaan api cuy. Yang mana api adalah hasil dari pembakaran kayu atau material lainnya yang mudah terbakar, yang bisa dibakar. Dan itu adalah sumber cahaya yang sangat awal digunakan untuk memasak,
memberikan penerangan, dan berbagai keperluan lainnya. Nah, kemudian dari situlah mereka mulai berinovasi, mulai bereksperimen membuat alat pencahayaan yang bisa mereka pergunakan untuk segala aktivitas atau bahasa gaulnya sekarang sih portable ya, jadi pencahayaan portable. Jadi obor adalah salah satu bentuk awal dari sumber cahaya portable buatan manusia. Jadi mereka itu terbuat dari ranting kayu yang dinyalakan di satu ujungnya atau di salah satu ujungnya, dan obor ini digunakan dalam perjalanan malam dan sebagai alat penerangan di dalam gua sebagai tempat tinggal mereka. Oh iya, manusia zaman dahulu kan tinggalnya di gua ya, di gua bukan gua yang kayak batu berlubang atau bukit berlubang, nah itulah intinya. Nah, manusia prasejarah ini mungkin juga telah mengeksplorasi prinsip-prinsip primitif optika seperti misalnya pemantulan cahaya dari permukaan air atau batu yang berkilap gitu kan. Nah, ini bisa digunakan untuk memantulkan cahaya yang memberikan penerangan tambahan. Tapi kalau hanya menggunakan pantulan cahaya seperti dari air gitu kan, itu mungkin hanya satu sisi saja yang mendapatkan cahaya penerangan. Oke, kita lanjut lagi guys. Dari zaman obor tadi ya, dari zaman obor, dari zaman prasejarah, kita berlanjut ke zaman kuno, yang mana peradaban sudah mulai berkembang dan penerangan mereka sudah diupdate menjadi lilin guys. Jadi guys, lilin telah digunakan sebagai sumber cahaya penerangan selama lebih dari 5.000 tahun. Dan konon penggunaan lilin yang paling awal sering dikaitkan dengan bangsa Romawi yang membuat lampu api dengan merendam alang-alang dalam lemak hewan yang dilelehkan. Namun demikian nih, lampu api tersebut tidak memiliki sumbu seperti yang kita anggap sebagai lilin saat ini. Tidak seperti lilin yang seperti ini yang memiliki sumbu seperti ini dan ini namanya sumbu kan? Iya, ini sumbu ya. Tidak seperti lilin yang seperti saat ini. Sedangkan bangsa Romawi kuno umumnya dipercaya sangat berjasa dalam mengembangkan lilin berlilit dengan mencelupkan papirus yang digulung berulang kali ke dalam lemak atau lilin lebah yang dilelehkan. Nah, lilin-lilin ini nih digunakan untuk menerangi rumah mereka dan membantu para pelancong untuk menerangi di malam hari guys. Tapi tidak hanya itu saja, lilin tidak hanya digunakan untuk bantuan penerangan saja sob. Tetapi sejak zaman dahulu kala nih, fun fact. Sejak dahulu kala lilin sudah lilin memiliki memiliki peran yang sangat penting dalam upacara keagamaan cuy. Jadi lilin itu memiliki posisi di mana dia akan menjadi sebuah simbolis kesakralan cuy. Ketika pada umumnya lilin yang digunakan untuk penerangan, cuman dia di suatu waktu bisa atau memiliki posisi yang mana digunakan untuk kesakralan. Wih, hebat kan? Kayak misalnya Power Ranger nih. Contohnya Power Ranger ketika dia menjadi manusia biasa, dalam hidup sehari sudah jadi manusia biasa seperti mereka. Tapi ketika ada serangan dari musuhnya, dari para alien, mereka akan berubah. It's morphing time. Rhinosaurus. Tyrannosaurus power. Nah, zaman pun mulai makin maju nih guys, dan penemuan-penemuan mulai merajalela. Pada abad ke-19 atau akhir abad ke-18, muncullah lampu minyak yang semakin canggih dari lampu lilin tadi ya. Lilin tadi yang hanya digunakan oleh para bangsawan Senawi Solomon. Apalagi lilin minyak, ada salah satu sosok nih guys, bukan sosok sih, sosok manusia. Ada salah seorang ilmuwan yang bernama Francois Pierre Ami Argan. Dia adalah seorang penemu Prancis yang terkenal karena menciptakan lampu minyak yang dikenal sebagai lampu argan ini, lampu minyak yang ini nih yang sekarang kita akan bahas nih, yang bernama lampu argan pada akhir abad ke-18 ya waktu itu.
Nama lampu itu diadopsi dari namanya sendiri, nama sang penciptanya, Francois Pierre Ami Argand. Lampu argan ini merupakan salah satu inovasi paling signifikan dalam teknologi pencahayaan pada zamannya dan membawa perubahan yang sangat besar dalam kualitas dan efisiensi pencahayaan pada saat itu, guys, dibandingkan lampu lilin yang harganya mahal. Nah, sedikit profil dari sang pencipta lampu argan ini ya. Di sedikit latar belakang dari Francois Pierre Ami Argand itu sendiri adalah ia adalah anak seorang dari pengusaha tekstil yang cukup terkenal di kota Swiss. Wow, kota Swiss, kota di mana ia dilahirkan, anak orang kaya. Francois Pierre Ami Argand ini lahir pada tanggal 5 Juli tahun 1750 di Geneva, Swiss, cuy. Ia mengenyam pendidikan yang sangat cukup ya, bisa dibilang sangat cukup di sana. Sampai akhirnya setelah semua pendidikannya terselesaikan, ia pindah ke Paris pada usia yang masih sangat muda ya, bisa dibilang demi untuk mengejar karir di bidang sains dan teknologi. Nah, di sanalah ia mulai berkarir dan mulai bereksperimen tentang sumber daya pencahayaan. Pada awal abad ke-19, banyak orang yang mencari cara untuk meningkatkan teknologi pencahayaan. Pada saat itu, lampu minyak yang umum digunakan memiliki berbagai macam kekurangan seperti cahaya yang redup, banyaknya asap, dan efisiensi yang sangat buruk. Bayangkan, yang katanya mahal, bayangkan memiliki sangat banyak kekurangan. Namun, Francois Pierre Ami Argand menjadi salah satu orang yang pertama memecahkan masalah ini dengan menciptakan lampu yang sangat inovatif. Lampu argan yang diciptakan oleh Argand itu sendiri pada tahun 1780 adalah salah satu penemuan terpenting dalam sejarah pencahayaan luar biasa. Nah, lampu argan ini memiliki tabung silinder kaca yang melindungi nyala api dari hembusan angin agar tidak cepat padam, sehingga menghasilkan cahaya yang lebih terang dan stabil juga, guys. Nah, Argand memasukkan udara ke dalam lampu ini melalui pipa khusus yang memberikan oksigen yang cukup untuk pembakaran minyaknya. Ia menggunakan sumbu tungsten yang tahan lama dan kuat, yang tidak mudah terbakar atau tidak mudah hancur, guys. Nah, hal ini meningkatkan efisiensi pembakaran, lalu mengurangi produksi asap dan meningkatkan umur pakai lampu menjadi jauh lebih lama. Dan lampu argan ini mendapatkan pengakuan yang sangat luas karena pencahayaannya yang lebih terang dan nyaman dibandingkan lampu minyak tradisional yang sebelumnya yang sangat mahal. Dan penemuan ini membuka pintu bagi penggunaan lampu minyak dalam berbagai aplikasi, termasuk penerangan rumah, penerangan jalan-jalan kota, dan perusahaan-perusahaan yang besar. Tapi amat sangat disayangkan, cuy. Amat sangat disayangkan. Argand meninggal di usia yang terbilang masih cukup muda. Francois Pierre Ami Argand meninggal pada tahun 1803. Yang bisa dibilang usianya itu masih sekitar 53 tahunan kala itu ya. Namun, jangan bersedih. Argand terus digunakan, lampu argan, lampu ciptaannya Ami Argand ini, lampu argan yang sering digunakan. Lampu argan ini terus digunakan dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Jadi penemuannya membuka jalan bagi perkembangan teknologi pencahayaan yang lebih lanjut, termasuk perkembangan menuju lampu listrik modern seperti ini. Tapi masih jauh. Nah, lampu argan ini adalah salah satu tonggak penting dalam sejarah pencahayaan yang telah membantu mengubah cara kita untuk menerangi dunia.